Halo semuanya, terima kasih udah klik video ini, terutama kamu yang menonton video ini. Selamat datang di channelnya Para Kage. Seperti biasa, kali ini gue akan menjelaskan lanjutan dari manga atau komik dari anime Vinland Saga dari chapter 100 sampai 101 dan melanjutkan video gua sebelumnya. Nah, buat kalian yang belum menonton video gua sebelumnya, klik link di bawah deskripsi biar paham sama apa yang bakalan gua jelasin sekarang. Nah, gak banyak bacotan lagi nih, mending kita mulai aja ke videonya. Oke, cerita akan dimulai di mana memperlihatkan perahu Leif aman dari Thorfinn dan memperlihatkan pemandangan gunung-gunung dari negara Islandia. Dan tentu saja membuat Thorfinn bernostalgia dengan kehidupan masa kecilnya yang dulu. Kemudian, Thorfinn dibuat kaget karena Thorfinn tidak mengetahui sudah berapa lama Thorfinn pergi meninggalkan negaranya sendiri dan juga tidak tahu berapa umur Thorfinn sekarang. Aduh, ya wae. Oke, singkat cerita, perahu dari Leif telah berlabuh di negara Islandia. Di sana, Thorfinn melihat banyak sekali perubahan di negara Islandia. Kemudian, Thorfinn melihat beberapa warga yang melintas dan Thorfinn pun langsung mengenalkan diri. Tapi mereka benar-benar tidak mengenali siapa Thorfinn. Bahkan, Thorfinn menyebutkan bahwa dia adalah adik laki-laki dari Ylpa. Mereka hanya diam dan merasa aneh. Dan mereka pun berkata, apakah Ylpa punya adik laki-laki? Karena tidak ada yang tahu, mereka pun melanjutkan untuk pergi langsung ke rumah Thorfinn. Lantas dari kejauhan Thorfinn pun melihat Ylpa sang kakak perempuannya. Kemudian dari kejauhan tadi Thorfinn melihat wanita yang sangat cantik. Ternyata itu kakaknya sendiri, Ylpa. Ketika Thorfinn mendekat, Ylpa pun menoleh dengan menyebutkan nama Thorfinn dengan nada yang rendah. Dengan ekspresi muka yang heran, ketika Thorfinn mendekat ingin memeluk sang kakak, Ylpa malah membuat Thorfinn mencium sepatu Ylpa. Lalu Ylpa pun berkata kepada Leif, siapakah yang kau bawa ini? Apa? Thorfinn. Apakah kau berniat membohongiku lagi, Leif? Adikku Thorfinn sudah lama meninggal, ujar Ylpa. Tentu saja Ylpa marah. Ylpa hanya mengenali Thorfinn yang sangat kecil dan juga sangat lucu. Bukanlah Thorfinn yang bermuka gembel seperti ini. Singkat cerita, Thorfinn pun merasa sakit hati karena tidak bisa dikenali oleh sang kakaknya sendiri. Kemudian Thorfinn pun pergi ke pinggiran laut untuk menenangkan dirinya. Bahkan Thorfinn berniat untuk menyerah untuk bertemu keluarganya sendiri. Lantas Leif pun berkata kepada Thorfinn, tunggu dulu Thorfinn, ini belum selesai. Kita masih belum bertemu ibumu. Ya, Helga. Siapa tahu Helga akan langsung mengenalimu. Kemudian Thorfinn merasa termotivasi dan langsung kembali ke rumah untuk bertemu Helga, ibunya. Dan tentu saja Thorfinn pun merasa kaget karena ibunya telah tua. Dan Thorfinn langsung memanggil ibunya dan benar saja. Ibunya langsung menghampiri Thorfinn dan berkata, kau memang putra Thor. Matamu mirip seperti Thor. Kemudian Thorfinn pun sambil menangis memegang tangannya dan juga meminta maaf kepada ibunya. Kemudian Thorfinn pun berhasil menjadi keluarga mereka kembali. Lalu Thorfinn pun bertemu dengan Ari, yaitu suami dari Ylpa. Kemudian Einar yang saat itu merasa tidak enak dengan keberadaannya. Ia berpamit ingin keluar kepada ibunya Thorfinn. Tetapi Helga melarang Einar untuk pergi keluar. Dia pun berkata, kau mau kemana? Jika kau adalah temannya Thorfinn, berarti kau adalah saudara Thorfinn dan juga anakku. Mendengar perkataan itu, Einar merasa senang karena dianggap sebagai salah satu keluarga dan juga saudara dari Thorfinn. Lalu ketika Ylpa telah pulang dari pasar, Ylpa kaget karena bertemu dengan Thorfinn di rumahnya. Tentu saja ketika Ylpa ingin mengusir mereka, Helga pun meluruskan masalah dan berkata, hentikan Ylpa, dia adalah Thorfinn, adikmu sendiri. Kemudian Ylpa pun terdiam dan langsung ingin memeluk Thorfinn. Tapi Thorfinn malah terkena ulti untuk kedua kalinya dan berkata, kemana saja kau selama ini? Kemudian pada chapter selanjutnya di mana Thorfinn sedang dipotong rambutnya oleh Ylpa
Dengan pembicaraan singkat, mereka kembali mengenal dan saling tertawa layaknya dua bersaudara. Dan kemudian mereka pun saling flashback tentang masa kecil mereka. Kemudian Yelpa pun bertanya, "Apa saja yang telah kau lakukan selama ini, Thorfinn?" Thorfinn hanya berkata, "Aku akan menjelaskan semuanya nanti." Kemudian sampailah tiba di mana saat Thorfinn memperlihatkan gaya rambut barunya yang baru. Tentu saja membuat teman-teman Thorfinn tertawa sangat lepas. Kemudian sampailah di mana Thorfinn menceritakan apa saja yang terjadi selama 20 tahun ini. Kemudian Thorfinn pun menjelaskan dia telah melalui banyak hal seperti perbudakan, kebencian, pembunuhan, dan juga perang besar. Kemudian Thorfinn pun berkata, "Sudah tidak ada tempat bagi pendosa seperti aku. Tentu saja aku akan membuat negara di Finland jauh di barat, di mana negara yang akan aman dari perbudakan, peperangan, dan juga pembunuhan." Kemudian Helga, ibunya Thorfinn, pun berkata, "Pergilah dan ikuti apa kata hatimu, Thorfinn, putra Thors." Oke, semuanya dicukupkan untuk sekian dari video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton videonya sampai akhir. Dan juga mohon maaf atas audio dari video ini jika kalian mendengar suara-suara aneh ya guys ya. Nah, jika kalian masih penasaran tentang apa yang terjadi selanjutnya, klik tombol subscribe di bawah biar gak ketinggalan dari video gue selanjutnya. Dan juga komen di bawah video gue ya. Nah, sekian dari video saya, terima kasih dan juga sampai jumpa di video selanjutnya.